Spartans! What is your profession? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan men-share bagaimana caranya memasang AC atau air conditioning unit atau pendingin ruangan yang ada di belakang saya ini. AC ini memang bukan AC baru, AC ini adalah AC second, dan AC ini adalah AC pemberian dari Rino. Big thanks to Rino yang sudah menghibahkan AC-nya kepada saya. AC-nya sudah saya pasang dan berfungsi secara sempurna. Tahun 2008 saya mengikuti pelatihan di bidang teknik pendingin di Balai Latihan Kerja atau di BLK. Dan alhamdulillah tahun 2009 saya mendapatkan sertifikasi di bidang teknik pendingin. Jadi untuk AC, kulkas, chiller, freezer, ya apapun itu yang berhubungan dengan freon atau refrigeran, itu adalah bidang saya sebelumnya. Karena orang tua saya memiliki usaha di bidang penyewaan alat pesta, jadi salah satu yang disewakan adalah unit AC. Dan saya tidak mau bergantung kepada orang lain dalam hal pemasangan ataupun perawatan dari AC. Oleh karena itu saya memilih untuk belajar tentang teknik pendingin. Bagaimana caranya memasang AC? Apakah sulit? Simak terus video berikut. Secara umum alat yang dibutuhkan tidak banyak. Yang pertama di sini ada flaring dan swagging tools. Fungsi ini adalah untuk membuat pipa AC menjadi megar. Ini mata flaring. Nah, ini mata swagging. Jadi kalau yang flaring ini adalah untuk memperbesar pipa AC supaya pipanya itu megar. Sedangkan kalau yang swagging ini untuk menyambung pipa AC. Jadi pada saat digunakan ini dia akan melebar. Nanti akan kita contohkan. Swagging tool seperti ini di online harganya sekitar 150-an, tergantung merek, nggak sampai 200.000. Kemudian di sini ada pemotong pipa. Saya pakai yang kecil, ukurannya 3 sampai 22 mm. Ini harganya murah, cuma 35.000. Kunci Inggris atau adjustable wrench. Saran saya gunakan kunci Inggris yang jangan terlalu besar. Ini saya menggunakan yang ukurannya 8 inch. Kalau dia terlalu besar pada saat dia digunakan untuk mengunci pipa AC, nah itu over torque, jadi menguncinya itu terlalu kencang. Sedangkan kalau kunci Inggrisnya kecil seperti ini, pengunciannya juga pas, momen puntirnya itu pas. Test pen atau obeng untuk AC setengah PK sampai dengan 1 PK yang digunakan adalah pipa ukuran 3/8, ini untuk pipa besarnya, dan pipa ukuran 1/4, ini untuk pipa kecil ya. Kemudian di sini ada tutup nipple, ini ukuran 1/4, dan ini ukuran 3/8. Biasanya kalau teman-teman beli AC baru, dia udah termasuk sama pipa. Kalau pipanya beli yang pipa meteran, otomatis bentuknya seperti ini. Secara umum, memasang AC itu mudah. Prinsipnya adalah bagaimana caranya menghubungkan nipple yang ada di outdoor dengan nipple yang ada di indoor seperti ini. Di outdoor ataupun di indoor, dia terdapat dua jenis nipple, yaitu nipple yang kecil yang akan kita pasang dengan pipa 1/4 ini, kemudian juga nipple besar yang akan kita pasang dengan pipa ukuran 3/8. Nipple kecil ini adalah nipple tekan, jadi freon akan keluar dari sini, akan ditekan oleh kompresor, masih dalam bentuk cairan, kemudian akan bersirkulasi melalui pipa kecil sampai dengan dia masuk ke pipa indoor. Nah, pada saat dia masuk ke pipa indoor, dia akan bersirkulasi melalui pipa evaporator. Kemudian dia akan kembali lagi melalui pipa besar ini, pipa 3/8, sampai dengan dia masuk lagi ke pipa yang besar ini, atau pipa hisap. Nah, tekanan yang keluar dari pipa kecil ini tinggi sekali, di atas 100 PSI. Ini bisa mencapai 180 PSI. Sedangkan pipa besar ini, tekanan yang masuk ke dalam kompresor untuk Freon R22, dia tekanannya hanya 70 sampai dengan 75 PSI. Oke, untuk pipanya bentuknya masih rata seperti ini. Karena di sini kalau teman-teman melihat, dia bentuknya seperti torpedo atau seperti tabung. Otomatis pipa ini harus kita besarkan terlebih dahulu supaya dia bisa terpasang sempurna di sini. Menggunakan apa cara membesarkannya? Ini, flaring tool. Langkah pertama, jepit dulu pipanya. Ini ada ukuran-ukurannya. 7/16, 1/4, 1/8, 3/16, 5/16 sampai dengan 3/8. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang ukuran 1/4 dengan ukuran 3/8. Masukkan pipa yang ukuran 1/4 ini, 1/4, masukkan ke dalam lubang. Ini bisa dibuka. Setelah dia masuk, kemudian dikencangkan. Perhatikan pipa yang ini, pipa keluarannya yang akan kita besarkan. Ini keluarannya itu jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang pada saat dia di flaring dia akan sobek. Oleh karena itu pipa keluarnya ini kurang lebih tingginya adalah 2 mili. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pasang untuk flaring tool ya. Nah, posisikan titik tengahnya ini, titik kerucutnya berada di dalam pipa. Berada di dalam pipa sebelah sini. Setelah itu kita kencangkan secara perlahan. Sampai dirasa dia kencang dan nggak bisa muter lagi.
Setelah itu kita copot. Nah, hasilnya seperti ini. Kita keluarkan dulu. Ini contoh pipa yang telah dilakukan flaring. Bisa kelihatan ya hasilnya rapi. Pada saat mau melakukan flaring, pastikan dulu bahwa tutup nipple-nya ini dipasang dulu. Jadi kalau teman-teman nanti mau melakukan flaring di pipa AC, ini dipasang dulu. Jangan sampai lupa. Ini biasanya para teknisi AC pemula ini kadang suka lupa. Kalau lupa, ya otomatis ini harus kita potong dulu. Kita harus memulainya dari awal. Jadi nanti pada saat dipasang dia bentuknya seperti ini. Nah, kurang lebih instalasinya nanti dia rapat seperti ini. Karena ini pipa tembaga, jadi pada saat dia ditempelkan, kemudian ini dikencangkan nipple ya. Si tembaga ini dia akan ketarik di sini. Dia akan rapat sekali. Sekalipun teman-teman di sini nggak pakai sealer, dia nggak menggunakan selotip pipa, ini akan kencang di sini. Dia tidak akan mengalami kebocoran. Tapi kalau pada saat melakukan flaring, kemudian dia di sini retak, ya otomatis freon di sini akan keluar. Perlu diketahui bahwa pipa AC ini merupakan sirkulasi tertutup. Ini adalah keluaran dari freon masih dalam berbentuk cair, kemudian dia akan bersirkulasi, kemudian pada saat dia masuk ke dalam indoor, kembali lagi ke outdoor. Nah, proses kembalinya itu freonnya itu sudah dalam berbentuk gas. Selama tidak ada kebocoran pada pipa AC, terutama pada nipple ini, freon itu akan tetap berada di dalam jalurnya, sehingga freon itu tidak akan berkurang. Kalau ada tukang AC atau oknum AC yang mengatakan freonnya habis, freonnya kurang, itu mohon maaf, itu bohong. Karena yang namanya sirkulasi AC, freonnya itu nggak akan berkurang, dijamin, kecuali terjadi kebocoran. Salah satu tanda adanya kebocoran, jadi kalau misalnya nanti tukang AC ada yang bilang, wah ini bocor, ini freonnya habis, lihat dulu. Salah satu tandanya adalah adanya oli. Jadi kalau dilap seperti ini, nah ini ada olinya. Kalau dilap-lap seperti ini kelihatan ada oli. Karena ini AC bekas dan ini sudah dicopot, ya otomatis pasti di sini ada olinya. Jadi jangan percaya begitu saja dengan oknum tukang AC yang mengatakan, wah ini ada kebocoran di sini, wah ini freonnya habis. Yang namanya freon habis sudah pasti ada kebocoran. Cek dulu, dia lengket nggak, licin nggak, ada olinya apa nggak. Kalau memang AC-nya AC baru, dipasang dari baru, dijamin ini pasti kering. Kalaupun basah, basahnya ini hanya basah air, karena terjadi kondensasi di sini. Nggak mungkin di sini ada oli. Hampir mustahil yang namanya terjadinya kebocoran freon tanpa adanya oli yang keluar. Karena di jalur ini, di jalur AC ini pasti akan ada yang namanya oli. Kompresor itu adalah benda berputar, di dalamnya itu ada torak. Yang namanya benda berputar, pasti ada gesekan. Untuk mengurangi gesekan, maka diperlukan yang namanya pelumas. Dalam hal ini adalah oli. Oke, sekarang ada di indoor. Indoor itu bentuknya seperti ini. Atau unit yang ada di kamar, di ruangan. Dibuka aja panelnya. Yang perlu dilakukan adalah menyambung kabel ini ke sumber listrik. Di sini ada petunjuknya, L, N. L ini adalah live atau kabel yang ada setrumnya. N ini adalah netral yang tidak ada setrumnya. Jadi dari sumber, dari colokan atau dari PLN yang ada listriknya, yang ada sumbernya, masukkan ke L. Kemudian kabel yang tidak ada setrumnya masukkan ke N. Nomor 1 dan nomor 2 ini dikoneksikan ke outdoor. Nah, di outdoor ada terminal seperti ini, nomor 1 dan nomor 2. Ini tinggal yang dikoneksikan, kabel ke nomor 1 masuk ke nomor 1, kabel nomor 2 masuk ke nomor 2. Jangan sampai terbalik. Langkah pertama adalah buat dulu lubang di sini. Ini adalah bracket outdoornya, udah saya pasang. Pada saat memasang bracket outdoor seperti ini, gunakan baut dinabol. Jangan gunakan screw visor, karena nggak akan kuat. Ada 4, diukur saja, disesuaikan lebarnya ini dengan lebar kaki dari outdoor. Setelah itu, dirasa kuat, kemudian dibobok temboknya. Cara bobok paling mudah adalah dengan menggunakan pahat, tapi lama. Atau kalau teman-teman mau menggunakan bor, bisa juga dengan menggunakan mata bor beton atau mata hole saw, tapi yang khusus untuk beton, untuk tembok. Sudah saya lubangi. Nah, untuk bagian dalam atau bagian indoor, dipasang dulu untuk bracketnya. Ini bracketnya kebetulan sudah saya pasang. Bracket AC ini sesuaikan pada saat memasangnya dia harus dalam keadaan lurus. Jangan sampai nanti dia miring. Nah, untuk bracket ini teman-teman bisa dengan menggunakan baut visor ataupun dengan cara dipaku langsung ke tembok. Tergantung teman-teman temboknya itu bahannya apa. Apakah dia bata ringan, atau menggunakan batako, ya apapun itulah. Kemudian di sini ada jalur dari plafon yang sudah saya turunkan. Ini adalah jalur listriknya. Ini bobokannya. Sekarang kita pasang dulu untuk indoornya.